Nah, berikut saya berikan contoh-contoh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Oke, kali ini Pak Dul akan membahas tentang verb atau tentang bentuk verb yang kedua, yaitu verb berdasarkan bentuknya. Nah, apa saja verb berdasarkan bentuknya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar Pak Dul semakin semangat untuk update video-video terbaru untuk kalian. Oke, langsung saja kita lanjut. Verb berdasarkan bentuk. Nah, jadi verb berdasarkan bentuk itu bisa dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama yaitu bare infinitive atau sering kita dengar dengan verb BI atau verb BI. Kemudian yang kedua ada additional infinitive. Kemudian yang ketiga ada to infinitive. Dan yang keempat ada past tense. Kemudian yang kelima ada past participle. Kemudian yang keenam ada present participle. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu bare infinitive. Bare infinitive itu adalah verb 1. Jadi bisa dikatakan juga verb 1 bare infinitive ini ya. Nah, biasanya verb 1 ini digunakan dalam tenses simple present ketika subjeknya berupa subjek yang plural atau banyak. Contohnya, they write a text. Nah, they ini adalah banyak mereka. Nah, sehingga verbnya harus menggunakan bare infinitive atau verb 1, write. Oke. Kemudian yang selanjutnya digunakan pada setelah do, does atau did. Nah, jadi biasanya setelah do, does atau did itu verbnya harus verb bare infinitive. Nah, contohnya, Jono does not write a text. Nah, write itu setelah does dan not itu menjadi menggunakan verb 1. Nah, kemudian digunakan pada setelah modal. Nah, setelah modal contohnya will di sini ya. Will ini adalah termasuk modal. Contoh kalimatnya seperti she will write a text. Nah, ini menggunakan verb BI. Jadi verbnya tidak ada tambahan apapun. Jadi benar-benar asli katanya write. Nah, kemudian yang kedua yaitu additional infinitive. Nah, additional infinitive ini adalah verb yang ditambahi s atau es. Nah, biasanya digunakan pada bentuk tenses simple present untuk subjek orang ketiga tunggal. Nah, jadi setelah orang ketiga tunggal maka verbnya harus menggunakan additional infinitive. Contohnya seperti ini. Jono writes a letter. Annie goes to school. He writes a letter. She goes to school. Nah, Jono, Annie, he, she ini adalah menunjukkan subjek orang ketiga tunggal dalam bentuk tenses simple present. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada to infinitive. Nah, to infinitive ini adalah to yang setelahnya ada verb bare infinitive. Jadi setelah to itu harus dikasih verb bare infinitive. Contohnya seperti ini. Digunakan pada setelah verb. Jadi misalkan ada dua verb dalam satu kalimat, maka verb yang kedua harus menggunakan
to infinitive. Contohnya she plans to go. Nah, plans itu adalah verb dan to go juga verb. Nah, kemudian digunakan pada kata lain dari must. Contohnya have to. Nah, have to ini berarti must. Nah, jadi I have to go. Nah, saya harus pergi. Nah, itu juga harus menggunakan to infinitive. Oke. Yang keempat ada past tense. Past tense ini adalah verb 2. Jadi verb bentuk kedua. Nah, biasanya digunakan pada tenses simple past. Nah, contohnya I played video game. He ate noodle. Nah, ini adalah verbnya bentuk kedua. Played dan ate itu adalah bentuk verb yang kedua, digunakan pada bentuk simple past. Kemudian yang kelima itu past participle atau verb 3. Nah, verb 3 ini biasanya digunakan pada simple perfect. Contohnya I have played video game. Nah, saya bermain video game. Saya played ini adalah bentuk ketiga. Jadi setelah ada have di situ, maka verbnya harus bentuk verb ketiga. I have played video game. Kemudian he has eaten noodle. Dia makan mie. Nah, setelah has itu it-nya itu menjadi bentuk ketiga. Has eaten noodle. Kemudian juga digunakan pada bentuk passive voice. Nah, jadi pada kalimat pasif. Contohnya video game is played. Nah, jadi video game telah dimainkan. Noodle was eaten. Jadi mie-nya telah dimakan. Nah, itu tadi bentuk past participle. Kemudian yang keenam yaitu bentuk present participle atau verb ing. Nah, jadi present participle ini adalah verb ing. Biasanya digunakan ketika menggunakan tenses present continuous atau bentuk continuous. Contohnya I'm watching television. Nah, jadi watch-nya itu ditambahi ing. Nah, verbnya harus berubah ketika dia berbentuk continuous. Nah, berikut saya berikan contoh-contoh bentuk dari verb ketika dia berbentuk verb BI atau verb 1 berubah menjadi additional infinitive, kemudian berubah menjadi to infinitive, kemudian ada verb 2, verb 3 dan verb ing. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada it, di situ ada play, ada be dengan berbagai macam bentuknya. Nah, bisa kalian lihat ya di samping saya ini. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam verb yang berdasarkan bentuk ini atau dalam penggunaan verb. Yang pertama yaitu subjek tidak boleh berbentuk verb. Jadi bentuk verb asli itu atau verb aslinya itu tidak boleh digunakan sebagai subjek. Nah, tapi jika verb tersebut ada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, maka dia harus berbentuk verb ing atau to infinitive. Nah, jika dia verb ing atau verb atau to infinitive, maka dia bisa menjadi subjek berada di depan kalimat. Contohnya seperti ini. Reading is my hobby. Jadi membaca adalah hobi saya. Ini adalah bentuk dalam bentuk nominal sentence. Jadi dalam bentuk kalimat nominal, maka verb tersebut bisa menjadi subjek, tapi dia bukan berkedudukan sebagai verb, tapi dia berkedudukan sebagai subjek. Kemudian ada to read a comic is fun. Membaca komik sangat menyenangkan. Jadi membaca komik itu menjadi subjeknya. Nah, to read ini menjadi subjek, bukan menjadi verb. Nah, ini juga dalam bentuk nominal. Kemudian yang kedua yang perlu kalian perhatikan, objek juga tidak boleh berbentuk verb. Nah, verb juga tidak boleh menjadi objek. Nah, tetapi jika verb di akhir kalimat dan berkedudukan sebagai objek, maka verb tersebut harus berbentuk verb ing
atau to infinitive. Contohnya bagaimana? Seperti ini. I like reading. Nah, jadi saya suka membaca. Nah, reading di sini dia berkedudukan sebagai objek, bukan verb. Nah, jadi ini dia menjadi objek, bukan verb lagi. Nah, oke. Kemudian yang ketiga yang perlu kita catat atau yang perlu kalian catat, jika verb bertemu dengan verb dalam satu kalimat, nah, jadi misalkan ada dua verb dalam satu kalimat, ya, maka verb yang kedua harus berbentuk verb ing atau to infinitive. Nah, seperti tadi ya, tadi di salah satu contoh itu saya sebutkan, misalkan seperti ini contohnya, she plans to go when holiday. Dia berencana untuk pergi ketika liburan. Nah, jadi di situ ada dua verb, plans dan to go, dan go di situ adalah dua verb tersebut. Nah, verb yang kedua harus menggunakan to infinitive. Di sini ada to go. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Selalu semangat, selalu berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.